Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawi Ulama Ambacatu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam limpahan rahmat Allah SWT. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang part yang ketiga tentang kiai sekaligus pendekar di tanah Jawa yang sakti mandraguna, yaitu Gus Maksum Jauhari. Gus Maksum Jauhari, sang pendekar yang berambut api. Kisahnya begini. Kiai Haji Maksum Jauhari adalah legenda dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Selain mengajar ilmu agama, Gus Maksum juga dikenal sebagai pendekar pilih tanding di tanah air Indonesia. Ia termasuk salah satu pendiri pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Meski jasadnya telah wafat pada tanggal 21 Januari 2003 silam, nama Gus Maksum masih disebut banyak orang hingga sekarang. Gus Maksum adalah ikon kejayaan ilmu bela diri santri Pondok Pesantren Lirboyo dan juga Pagar Nusa. Ajang pertarungan silat pencak dor menjadi salah satu monumen kenangan yang ditinggalkan Gus Maksum. Gus Maksum adalah putra dari Kiai Haji Abdullah Jauhari di Kanigoro Kediri. Kisahnya mulai usai menyelesaikan pendidikan di SD Kanigoro, Gus Maksum melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Lirboyo. Selebihnya sisa masa mudanya dihabiskan untuk berkeliling dari kota ke kota mencari ilmu silat, tenaga dalam, pengobatan, dan kejadukan. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari Gus Maksum Lirboyo yang dirasakan keponakannya. Sebagaimana dikutip dari salah satu cerita, salah satu tempat yang menjadi jujukan Gus Maksum belajar ilmu silat adalah Ahmad Fatoni, seorang pendekar di Rengas Dinglok, Karawang, Jawa Barat, yang beraliran Cikaret dan Cikalong. Di luar itu, Gus Maksum juga berburu ilmu kepada sejumlah kiai di Kediri, di Blitar, dan Cirebon. Badrul Huda Zainal Abidin atau Gus Bidin, keponakan Gus Maksum yang disebut mewarisi ilmu silat pamannya, menyebut jika Gus Maksum adalah pendekar yang tak memiliki lawan di masanya. Jadi saking ampuhnya, saking luar biasanya kesaktian Gus Maksum, sampai-sampai pendekar manapun akan gemetar ketika berhadapan dengannya. Ketika beliau naik panggung di pencak dor, maka tidak ada lawan yang berani menghadapinya. Rambutnya yang dibiarkan gondrong menjadi ciri khas Gus Maksum hingga dijuluki pendekar si rambut api. Konon rambut beliau bisa menjadi api, kata Gus Bidin. Media massa nasional kala itu pernah menulis pernyataan Gus Maksum yang menantang semua dukun santet untuk menyantet dirinya. Dan beberapa santri menyebut upaya penyantetan kepada Gus Maksum selalu gagal. Segala macam ilmu hitam tak akan memban terhadap dirinya. Hingga kini Gus Bidin masih menempati rumah kediaman Gus Maksum tepat di depan Masjid Lama Ponpes Lirboyo. Rumah itu tak banyak mengalami perubahan selain penambahan beberapa ruang di belakang. Selain itu, keberadaan monyet-monyet yang dulu menempati halaman juga sudah tidak tampak. Itulah tadi kisah dari Gus Maksum
yang berjuluk si rambut api, karena dulu pernah suatu kejadian ketika beliau marah maka rambutnya akan jentar, akan berubah menjadi api kemerah-merahan. Semoga kisah ini menjadi wawasan untuk kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gus Maksum adalah seorang kiai yang dekat dengan Allah. Insya Allah seseorang yang mendekat dengan Allah akan diberi suatu anugerah yang luar biasa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.